Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Adi Mursalin, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasi 1. Dan yang saya sayangi teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Tesi Wanita Kristia dengan NIM 2010417119, kelas A1 Manajemen mata kuliah Manajemen Operasi 1, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin, SEMM. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan jawaban ujian akhir semester manajemen operasi. Soal yang pertama, dalam strategi operasional ada 10 keputusan operasional yang mendukung strategi operasi perusahaan. Jelaskan minimal 3 strategi operasional dan contoh aplikasinya dalam bisnis. Jawabannya, yang pertama, perancangan barang dan jasa. Perancangan barang dan jasa menetapkan sebagian besar proses transformasi yang akan dilakukan. Keputusan biaya, kualitas, dan sumber daya manusia bergantung pada keputusan perancangan. Yang kedua, kualitas. Ekspektasi pelanggan terhadap kualitas harus ditetapkan. Peraturan dan prosedur dilakukan untuk mengidentifikasi serta mencapai standar kualitas tersebut. Yang ketiga, perancangan proses dan kapasitas. Keputusan proses yang diambil membuat manajemen mengambil komitmen dalam hal teknologi, kualitas, pengguna sumber daya manusia, dan pemeliharaan yang spesifik. Komitmen pengeluaran dan modal ini akan menentukan struktur biaya dasar suatu perusahaan. Yang keempat, pemilihan lokasi. Keputusan lokasi organisasi manufaktur dan jasa menentukan kesuksesan perusahaan. Yang kelima, perancangan tata letak. Aliran bahan baku, kapasitas yang dibutuhkan, tingkat karyawan, keputusan teknologi, dan kebutuhan persediaan mempengaruhi tata letak. Soal yang kedua, Samsung dikenal sebagai salah satu produsen smartphone berkelas tinggi di dunia. Menurut Anda, terkait posisi strategi produknya, tindakan-tindakan operasional apakah yang akan dilakukan Samsung secara global pada aspek produk, kualitas, proses, lokasi, dan tata letak? Jawabannya, yang pertama, tindakan yang akan dilakukan Samsung secara global pada aspek produk ialah Samsung mempertahankan basis riset yang didasarkan pada kebutuhan konsumen. Samsung akan mencari hal apa saja yang dibutuhkan konsumen, kemudian mengembangkan produk tersebut. Yang kedua, aspek tindakan kualitas. Samsung akan meningkatkan kualitas produknya dan Samsung akan menawarkan produk-produk yang berkualitas. Yang ketiga, aspek tindakan proses. Samsung menjaga dan mengembangkan ekosistem bisnis lain yang terkait seperti penyedia layanan operator dan juga pengembang konten dan aplikasi. Dan yang keempat, aspek tindakan lokasi. Samsung terus menjalin kerjasama dengan retail partner untuk mendistribusikan produk ke penjuru dunia. Soal yang ketiga, jelaskan apakah yang dimaksud dengan value engineering atau perekayasaan nilai dalam proses desain barang dan jasa. Jawabannya, rekayasa nilai adalah evaluasi sistematis atas desain engineering suatu proyek untuk mendapatkan nilai yang paling tinggi bagi setiap uang yang dikeluarkan dan mengkaji dan memikirkan berbagai komponen kegiatan dalam kaitannya antara biaya terhadap fungsinya dengan tujuan untuk mendapatkan penurunan. Soal yang keempat, dalam strategi pengembangan produk, selain alasan optimalisasi sumber daya internal, alasan lain yang adalah external product development strategies. Sebutkan dan jelaskan minimal 2 strategi eksternal yang dapat digunakan perusahaan dalam pengembangan produk tersebut. Jawabannya, yang pertama, strategi peningkatan kualitas. Produsen dapat meningkatkan daya tahan produk
atau dengan meningkatkan kehandalan dan kecepatan pelayanan terhadap konsumen. Yang kedua, strategi peningkatan keistimewaan. Produk ada 4 indikator yang dapat meningkatkan keistimewaan suatu produk, seperti kualitas bahan yang dipakai, keanekaragaman, kenyamanan dalam pemakaian suatu produk bagi penggunanya dalam aksesoris tambahan. Yang ketiga, strategi peningkatan gaya produk. Produsen bisa meningkatkan nilai suatu produk dari segi pemilihan warna produk tersebut, rancangan atau desain yang menarik, dan yang terakhir adalah kemasan yang dapat memberi nilai tambahan bagi produk tersebut. Soal yang kelima, sebuah perusahaan produsen minuman tradisional di Surabaya sedang menganalisis berbagai biaya dalam berbagai kegiatan operasional mereka terkait kualitas produk. Dari hasil analisis, mereka menemukan sejumlah fakta. Sering terjadi barang retur atau dikembalikan dari distributor karena kardus rusak dan kemasan minuman pecah. Perusahaan belum menetapkan diagram kendali pada salah satu mesin pengisian minuman. Karyawan sering menumpuk kardus terlalu tinggi atau banyak, melebihi jumlah yang diizinkan, sehingga beberapa kali terjadi tumpukan roboh dan merusak produk. 3 karyawan baru sering melakukan kesalahan pengoperasian mesin pengisian minuman. A. Klasifikasikan jenis-jenis biaya kualitas pada fakta-fakta di atas. B. Apa yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengurangi biaya kualitas pada setiap fakta tersebut? Jawabannya A. Klasifikasi jenis biaya kualitas terkait fakta-fakta di atas yaitu biaya kegagalan eksternal. Biaya kegagalan eksternal adalah biaya yang dikeluarkan karena terjadinya ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan, namun baru dapat dideteksi setelah produk berada di tangan pelanggan. Biaya ini merupakan biaya yang paling merugikan karena dapat menyebabkan reputasi perusahaan buruk, kehilangan pelanggan, dan pangsa pasar. Tetapi biaya ini dapat hilang apabila perusahaan tidak menghasilkan produk cacat atau rusak. B. Hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengurangi biaya kualitas pada setiap fakta di atas yaitu: yang pertama, menurunkan biaya produksi, yang kedua, menurunkan jumlah produk, yang ketiga, memberikan garansi pada setiap barang rusak, dan yang keempat, perusahaan harus memberikan pelatihan kepada karyawan barunya. Soal yang keenam, Starbucks merupakan salah satu brand kopi terkenal di dunia dan sudah merajai pasar global. Namun ternyata, Starbucks harus menutup banyak outletnya di Australia karena kurang diminati oleh masyarakat Australia. Alasan utamanya adalah Starbucks banyak menjajakan minuman dengan rasa manis seperti latte, coklat, maupun frappuccino. Sedangkan masyarakat Australia tidak menyukainya. Menurut Anda, mengapa strategi lokasi menjadi sangat penting bagi perusahaan? Dan berdasarkan kasus Starbucks, faktor apakah yang menjadi penentu lokasi perusahaan? Jelaskan pendapat Anda. Jawabannya, menurut pendapat saya, penentuan lokasi bisnis dapat dikatakan akan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan bisnis. Karena dengan lokasi yang strategis, kamu dapat memperbesar peluang demi mendapatkan konsumen. Sebaliknya, apabila lokasi usahamu kurang bagus, maka penjualan pun nantinya kurang maksimal. Dari kasus Starbucks di atas, faktor yang menjadi penentu lokasi perusahaan yaitu Starbucks tidak dapat menyesuaikan bisnisnya dengan bisnis di Australia karena mereka terlalu cepat mengembangkan cabang lagi. Starbucks terlalu cepat diluncurkan sehingga tidak memberikan kesempatan pada konsumen Australia untuk benar-benar mengembangkan selera mereka untuk kedai kopi tersebut. Dan perlu sebuah riset pasar yang mendalam sebelum akan mengembangkan jaringan bisnis kita lebih besar lagi. Soal yang ketujuh, silahkan buka link ini dan tonton hingga selesai. Siapa pembicara di dalam video ini?
Apa judul video yang Anda tonton tersebut? Jelaskan isi dari video yang Anda tonton. Uraikan jawaban Anda. Jawabannya, pembicara dalam video tersebut Dr. Insinyur Adi Guritno, MSIE. Judul dari video tersebut, Manajemen Operasi, Optimalisasi Manajemen Operasi dan Manajemen Rantai Pasok. Isi dari video tersebut mengenal supply chain management, bagaimana proses bisnis di Indonesia dan kegiatan ekspor-impor di Indonesia. Bisnis yang baik, bisnis yang bisa dipertanggungjawabkan tentu memerlukan transparansi oleh publik, tentu memiliki keterbukaan yang dikontrol oleh publik. Ada dua teori dasar dalam manajemen operasi. Yang pertama, teori of sweep event flow, yang mengatakan bahwa produktivitas untuk proses apapun, baik itu produktivitas tenaga kerja, produktivitas mesin, produktivitas bahan, atau total faktor produktivitas, meningkat dengan kecepatan yang mana aliran material melalui proses dan peningkatan variabilitas yang terkait dengan kebutuhan proses atau dengan langkah-langkah dalam proses itu sendiri. Produktivitas itu menurun bila mana bahan atau material yang masuk dalam sistem itu mengalami penurunan. Ini tentu menarik karena kita bisa memahami berbagai jenis sistem produksi terkait dengan kecepatan material masuk dan variabilitas produk yang dihasilkan. Yang kedua, teori of performance frontiers mengatakan bahwa batasan produksi didefinisikan sebagai output maksimum yang dapat dihasilkan dari setiap himpunan input dengan pertimbangan pada saat produksi itu berjalan dengan teknologi yang sama, dengan set input yang sama, dengan perkembangan teknikal yang sama, ini akan menghasilkan batas teknologi tertentu. Selanjutnya, ada yang namanya logistik. Logistik ini merupakan pemindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain, dari wilayah satu ke wilayah yang lain, bahkan antar negara. Perpindahan barang antara satu titik ke titik konsumsi yang lain untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ini yang disebut dengan logistik. Hal ini akan menarik baik bila mana pelaku logistik itu berasal dari entitas bisnis atau pelaku bisnis yang berbeda. Tentu ini akan menimbulkan masalah sehingga kita perlu untuk mengelolanya. Inilah yang disebut mengapa manajemen rantai pasok menjadi penting untuk memberikan urut-urutan bagaimana produksi mengalir sampai ke konsumen. Tujuan utama rantai pasok adalah efek efisiensi. Efek efisiensi ini terjadi karena kita mampu mengelola antara beberapa bagian entitas bisnis menjadi satu kesatuan, sehingga mempunyai efek efisiensi. Supply chain juga mempunyai tujuan memperkuat kolaborasi bisnis yang sehat. Terakhir di dalam video ini, dijelaskan bahwa di mana menurut data resmi Bappenas menerangkan bahwa ekspor dan impor antara pulau lebih besar dibandingkan ekspor dan impor antar negara. Jadi, dengan demikian, kita harus bisa memperkuat dalam konteks supply chain management.